Halo teman-teman semua, selamat datang dalam video animasi pembelajaran mengenai diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya jenis-jenis diksi, di mana jenis-jenis diksi terbagi menjadi 3, yaitu 1 berdasarkan makna, 2 berdasarkan konteks, dan 3 berdasarkan struktur leksikal. Yang pertama berdasarkan makna, terdiri dari denotatif dan konotatif. Di mana denotatif adalah makna sebenarnya atau objektif dari sebuah kata. Contohnya, rumah itu terbuat dari kayu. Selanjutnya konotatif. Konotatif adalah makna kiasan atau subjektif dari sebuah kata. Contohnya, rumah itu bagaikan istana baginya. Selanjutnya berdasarkan konteks, yaitu formal dan informal, di mana formal adalah gaya bahasa resmi, contohnya pada pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian informal atau gaya bahasa tak resmi, contohnya pada percakapan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu jenis diksi berdasarkan leksikal. Jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal juga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu antonim, sinonim, hiponim, homonim, homofon, sinestesia, peyorasi, ameliorasi, spesialisasi, meluas, dan terakhir ada polisemi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada dasarnya memiliki makna yang sama, tetapi bentuk katanya berbeda. Dan untuk contohnya adalah jelek bersinonim buruk. Yang kedua ada antonim. Antonim adalah kata-kata yang maknanya dianggap berlawanan dari makna ataupun ungkapan lainnya. Untuk contohnya adalah tinggi berantonim pendek. Selanjutnya polisemi. Polisemi adalah kata atau frasa yang memiliki makna lebih dari satu, tetapi masih berkaitan satu sama lain. Contohnya adalah batu itu mengenai kepala adik, di mana kepala di sini bermakna anggota tubuh. Yang keempat hiponim. Hiponim adalah sebuah kata yang maknanya tercakup di dalam kata yang lain, yaitu pada kata umumnya. Contohnya adalah kelinci dan unta, di mana hiponimnya adalah hewan. Yang kelima homonim. Homonim adalah sebuah kata yang maknanya tercakup di dalam kata yang lain, yaitu kata umumnya. Contohnya adalah bisa, yang artinya mampu, dan arti lain dari bisa adalah racun. Yang keenam homofon. Homofon adalah kata-kata yang memiliki bunyi sama, tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Untuk contohnya adalah Bang Nizam kerja di bank. Ketujuh ada homogrof. Homogrof adalah suatu kata yang sama tulisannya, namun bunyi dan maknanya berbeda. Untuk contohnya, sebelum apel pagi, Rima makan apel. Yang kedelapan sinestesia. Sinestesia adalah pergeseran atau perubahan makna indera dalam suatu kalimat. Contohnya, suaranya lembut sekali. Yang kesembilan ada peyorasi. Peyorasi adalah makna kata yang mengalami penurunan nilai rasa kata daripada makna kata pada awalnya. Contoh gerombolan, di mana makna awalnya adalah orang-orang yang berkumpul atau bergerombol, sekarang artinya berarti orang-orang pengacau. Yang ke-10 ada ameliorasi. Ameliorasi adalah kata yang awalnya memiliki makna yang kurang baik, tetapi kini mengandung pengertian yang baik. Contohnya, wanita lebih baik nilainya dari perempuan, istri lebih baik nilainya dari bini. Terakhir spesialisasi. Spesialisasi adalah golongan kata yang awal penggunaannya digunakan dalam hal umum, tapi sekarang terbatas untuk keadaan saja. Contohnya adalah sastra. Dahulu kata sastra digunakan untuk mendefinisikan banyak hal, tetapi saat ini kata sastra
hanya digunakan untuk mendefinisikan sesuatu yang berbau dengan fiksi. Ciri-ciri diksi. Yang pertama, dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaraan kata yang didapatkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memperdaya kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Yang keempat, penggunaan kata yang tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada pembaca atau pendengar. Yang kelima, membantu menghaluskan kata serta kalimat agar terasa lebih indah. Yang keenam, memiliki kesesuaian dengan kesan yang diinginkan. Yang ketujuh, memiliki kesesuaian dengan tingkat pendidikan dan keahlian pembaca atau pendengar. Yang kedelapan, memiliki kesesuaian dengan situasi, keadaan, dan tujuan diksi. Fungsi dan tujuan diksi. Yang pertama, menyampaikan makna dengan tepat dan jelas. Yang kedua, menghasilkan kalimat yang efektif dan efisien. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. Yang kelima, menghindari dan mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi. Yang selanjutnya yaitu ketepatan kata diksi. Yang pertama, penggunaan kata bersinonim. Contoh kalimatnya yaitu, pencuri itu sudah ditangkap. Dengan kalimat pencuri itu telah ditangkap, kata telah lebih banyak digunakan pada tulisan, sedangkan kata sudah lebih banyak digunakan dalam beragam lisan. Yang kedua, membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Contohnya yaitu dalam makna konotasi adalah Renata mempunyai sifat seperti malaikat, yang artinya Renata adalah seseorang yang memiliki hati tulus, lembut, dan menjadi pelindung bagi orang di sekitarnya. Yang ketiga, membedakan makna kata secara cermat, kata yang mirip ejaannya. Contohnya, interferensi yang artinya saling mempengaruhi, dan inferensi yang artinya kesimpulan. Ada syarat yang artinya penuh atau bunting, dan syarat yang artinya ketentuan. Yang keempat yaitu menggunakan kata abstrak dan konkret secara cermat. Contoh dalam kata abstrak yaitu konseptual, yang misalnya pendidikan, wirausaha, dan pengobatan modern. Dan contoh dalam kata konkret atau kata khusus misalnya mangga, sarapan, dan berenang. Yang kelima, menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Misalnya isu. Dalam bahasa Indonesia berarti kabar yang tidak jelas asal-usulnya, kabar angin, desas-desus. Dan yang kemudian yang keenam, menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik, karangan ilmiah sebaiknya menggunakan kata khusus, misalnya mobil yang artinya kata umum, Fortuner yang artinya kata khusus. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan atau pasangan yang benar. Misalnya, sesuai bagi, seharusnya sesuai dengan. Yang kedelapan, menggunakan imbuhan asing atau jika diperlukan, harus memahami maknanya secara tepat. Misalnya, dilegalisir seharusnya delegalisasi. Koordinir seharusnya koordinasi. Kesesuaian diksi. Yang pertama yaitu menggunakan ragam baku dengan cermat, misalnya hakikat, baku, hakikat tidak baku, konduite baku, kondite tidak baku. Kedua, menggunakan kata yang berhubungan dengan nilai sosial dengan cermat, misalnya kencing kurang sopan, buang air kecil lebih sopan, pelacur kasar, tuna susila lebih halus. Ketiga yaitu menggunakan kata berpasangan,
atau idiomatik dan berlawanan makna dengan cermat. Misalnya sesuai bagi, salah, sesuai dengan adalah benar. Yang keempat yaitu menggunakan kata dengan nuansa tertentu. Misalnya berjalan lambat, mengesot, dan merangkak. Merah darah, merah hati. Kelima yaitu menggunakan kata ilmiah untuk penulisan karangan ilmiah dan komunikasi non-ilmiah, surat menyurat, diskusi umum menggunakan kata populer. Misalnya argumentasi ilmiah, pembuktian populer, psikologi ilmiah, ilmu jiwa populer. Yang keenam yaitu menghindari penggunaan ragam lisan pergaulan dalam bahasa tulis. Misalnya tulis, bahasa kerja, bahasa lisan, menulis, menuliskan, membaca, membacakan, bekerja, mengerjakan, dikerjakan, bahasa tulis.